Di awal kan kita sudah, jadi sebelum kita memasuki awal semester ini, jadi tim mata kuliah ini tuh sudah men-setting kan ya, sudah men-setting untuk proses pembelajaran termasuk dengan tugas-tugas itu ya, dengan tugas-tugas. Nah, tetapi setelah memasuki perkuliahan di awal semester itu kan ada apa sih? Ada sistem aplikasi gitu kan ya, sistem aplikasi di mana di dalam sistem aplikasi itu dosennya harus apa namanya ya, harus selalu hadir di setiap jam pelajarannya ya. Nah, waktu itu Mas Rido ya, Mas Rido kan sudah disettingkan di mata kuliah ini khusus untuk tugas besarnya gitu kan ya, tugas besarnya. Nah, tugas besarnya itu kan kalau efektifnya itu kan ya setelah setelah UTS itu kan ya, setelah UTS efektifnya itu. Nah, karena sistem aplikasi yang ada itu tidak begitu mengakomodir seperti itu gitu kan ya. Kemudian Mas Rindo juga harus apa namanya ya, ya malumlah dosen muda diplot dulu banyak mata kuliah gitu kan ya. Nah, jadi setelah diplotkan ke jadwal yang ada di jurusan itu, Mas Rido itu pada bentrok gitu kan ya, pada bentrok. Nah, sehingga untuk bisa gabung di tim ini jadi nggak jadi gitu ya Mas Rido. Nah, jadi tim pengajar untuk mata kuliah ini jadi sama seperti tahun yang lalu ya. Jadi Bapak dengan Bu Eri, jadi termasuk tugas-tugasnya pun jadi di, diserahkan ke Bapak gitu ya. Nah, ini tugas yang akan disampaikan ke Anda sekalian ini kan ya. Jadi sama dengan yang tahun lalu, jadi Bapak tidak kebangunan gedung yang tinggi, tetapi ini juga sudah cukup mewakili ya. Mewakili ini 2 lantai. 2 lantai, jadi target target dari tugas ini, jadi Anda menghitung durasi dari masing-masing pekerjaan ini, ya. Jadi durasi ini juga nanti ada tugas kecilnya dulu sebelum dijadikan tugas besar ya. Tugas besar untuk khusus dari Bapak ya sampai UTS. Jadi ada 5 minggu dengan sekarang jadi cukup lah gitu ya. Cukup karena tahun lalu juga sudah cukup gitu ya. Selama 5 minggu itu karena jamnya juga cukup panjang jam perkuliahannya. Nah, ini kan ada volume pekerjaannya ya ini ya. Nah, ini ada volume pekerjaan dari masing-masing ini. Nah, nanti dihitung berapa sih durasi dari masing-masing ini. Nah, ini mungkin bisa dicari di ASP ya.
Mungkin kalau prodi Anda sudah diberikan sama Bu Eri itunya, apa sih, standar HSP-nya ya. Tapi kalau nggak ada yang bisa download di Google kan ya, untuk memperoleh analisa harga satuannya. Di sana ada koefisiennya. Jadi kita bisa menghitung durasi untuk setiap jenis pekerjaannya ya. Jadi ini sudah cukup bisa mewakili kan ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke MS project-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi dimasukkan nanti ke MS project-nya ini. Nanti disettingkan yang agak benar ya, karena Anda sudah pernah belajar gitu kan ya. Pernah belajar. Ini Bapak ambilkan dari tugas yang tahun lalu. Masih banyak yang salah-salahnya ya. Masih banyak yang salah-salahnya ini. Jadi setelah dihitung durasinya ini durasi ini harusnya angkanya bulat ya, tidak koma-koma seperti ini. Dibuat bulat saja. Misalnya 72,43 hari gitu kan ya. Ya bulatkan aja menjadi 73 gitu. Jadi 2,5 bulan masa ngerangka kuda-kuda baja gitu. Padahal bangunannya kecil gitu aja. Mungkin kurang pekerja atau ada sesuatu yang tidak dimasukkan gitu ya. Itemnya sehingga menjadi besar gitu ya. Kalau beton-betonnya ini terlalu cepat gitu ya. Nah, kemudian jadi target terakhirnya yang ini. Mana nih? Bisa kelihatan ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi targetnya ini ke jadwal pelaksanaannya. Jadi dari MS Project kita ke Excel. Sampaikan tadi bahwa tugas ini akan dimulai dari volume pekerjaan dulu. Mungkin hanya beberapa item saja sebelum dijadikan tugas besar ya, khusus untuk Bapak. Targetnya sampai keluar grup AS seperti ini. Karena judulnya juga kan ada pelaksanaannya, berarti harus keluar jadwalnya. Nah ini kalau melihat tampilan jadwal ini kan ada sesuatu yang yang kurang ngepas lah gitu kan ya, kurang ngepas di dalam
merencanakan penjadwalan. Nah, ini bisa dilihat di poin ke-6. Ini kan dari item tadi yang banyak itu, kita ambil judul-judulnya saja yang dijadikan tampilan di dalam penjadwalan. Ya. Nah, ini untuk poin ke-6 ini masang kusen ya, lengkap, ada pintunya, ada jendelanya, dengan ya segala macamnya ya, lengkap, jadi sudah komplit terpasang. Sudah komplit terpasang. Nah, kalau kita memperhatikan apa namanya ya, bobot prestasinya gitu kan ya. Jadi ini turun, ini naik kembali ya. Memang ini namanya kurva S, jadi seperti apa namanya ya, seperti huruf S ya. Nah, kalau kurva S yang bagus itu di sini tidak mengalami penurunan yang sangat drastis ya, dari 9 ke 3 dan naik lagi dan turun. Nah, ini seperti Bapak sampaikan tadi, kurang bagusnya itu dari 9 ke 3 itu ya. Jadi terjadi penurunan bobot prestasi ya. Nah, mungkin untuk tugas tahun ini ya mohon dicek nanti hubungan dari setiap pekerjaan supaya nantinya pada tampilan di sini ya, pada bulan November itu atau pada bulan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pada bulan ke-8 itu bobotnya tidak sebesar itu gitu. Ya, sangat mungkin nantinya selesainya bukan di bulan Maret, tetapi di bulan Februari gitu. Kira-kira gambaran itu bisa kebayang nggak? Bayang, Pak. Jadi kalau bulan November dimaksimalkan, jadi bobotnya tidak 3,6%. Mungkin selesainya bisa bulan Februari gitu kan. Jadi tidak 1 tahun, tetapi bisa 11 bulan gitu kan. Kira-kira gambaran untuk tugas besar yang dari Bapak seperti itu kan ya. Oke, kebayang ya? Bayang, Pak. Bayang, Pak. Bayang, Pak. Iya, ya. Nah, ini Bapak akan melihat lagi absen, apakah Bapak harus absen lagi yang jam ininya. Kalau kemarin yang di TPPG itu karena terselang oleh jadwal Anda ya, jadi repot. Bapak harus 4 kali masuk. 4 kali ngabsen, bukan masuk ya, ngabsen. Kemudian berita acaranya juga ada 4. Coba Bapak lihat dulu yang sekarang ya. Tugas individu dulu. Jadi dihitungkan durasinya karena dulu aja ya yang dihitungkan durasinya ini yang diberi tanda ya.
Mungkin Anda bisa screenshot sebelum Bapak berikan ininya, berikan apa namanya, filenya ya. Yang diberi tanda dulu. Kemudian untuk pekerjaan galian dan fondasi, oke ini aja. Coba di screenshot udah, yang ini udah. Halo, yang ini udah, Udah, Pak. supaya Anda bisa mengerjakannya. Kemudian yang pekerjaan betonnya ini sudah belum? Pak. Nah, jadi itu dulu. Nah, ini coba Anda di apa sih namanya ya? Dihitung durasinya berdasarkan volume pekerjaan ini. Nah, ini nanti latihan penjadwalannya ke bar chart dulu ya. Bisa kebayang bar chart atau bagan balok? Bisa, Pak. Ya. Jadi sekarang jam 7.56. Sejam bisa nggak ditunggu sama Bapak? Ini selesai. Dan sudah ada yang bisa menampilkan ke penjadwalannya ke bar chart gitu. Jadi nyari HAS-nya bisa di Google, bisa di apa sih? Atau di materi-materi yang pernah Anda peroleh ya, di analisa harga satuan pekerjaan AHSP atau SNI gitu ya, SNI untuk pekerjaan beton. Bapak belum membatasi dulu versi atau tahun berapanya, yang penting ada analisanya dulu gitu ya. Kalau nanti untuk menangani pekerjaan dan untuk tugas akhir mungkin ya, kalau Anda konsen di analisa harga atau RAB, nah itu harus yang terbaru itu ya, SNI-nya ya. Kira-kira kebayang nggak? Halo? Halo? Ini pada kemana nih? Hadir, Pak. Sudah kebayang atau belum?
Sudah tahu kan analisa harga satuan pekerjaan? Bentuknya sudah tahu belum? Tahu, Pak. Sudah, Pak. Ya udah, nanti dicari koefisiennya di sana untuk bisa menghitungkan atau bisa bisa menghitung durasinya gitu ya. Oke, mungkin Bapak bisa mencontohkan dulu ya. Ini ditutup dulu. Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ini Bapak ambilkan dari referensinya Husen ya. Kita ambil contoh untuk pekerjaan apa ini? Untuk pekerjaan apa? Pembesian. Pembesian kan ya. Nah, di dalam analisa harga satuan itu ada yang namanya koefisien kerja itu ya. Jadi di sini yang diambilnya adalah pekerjaannya ya. Kan ada manor, ada tukang gitu ya. Ya kita ambil pekerjaannya aja. Oke, kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Nah, di sini ada volume pekerjaannya. Yang tadi Anda screenshot dari Excel itu kan ya. Oke, udah kebayang kan ya? Nah, jadi durasi akan diperoleh dari volume pekerjaan dikalikan dengan koefisien. Ya. Bisa kebayang nggak? Cuma kalau volume dikalikan koefisien masih orang hari gitu ketemunya ya. Oke, bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti untuk mengatur durasinya, maka kita bisa bermain dari jumlah tenaga kerja yang digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dalam contoh ini adalah tenaga kerjanya berapa orang di sini? 7. 7 orang kan ya. Nah, sehingga durasinya diperoleh berapa hari ini? 4,5. 4,5 hari. 4,5 hari gitu kan ya. Jadi kalau hanya koefisien dikalikan volume pekerjaan itu masih satuannya belum ke durasi gitu kan ya, belum ke harinya ya. Belum ke durasinya. Tapi kalau dibagi dengan tenaga pekerjaannya, itu satuannya menjadi durasi kan ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, nanti setelah diperoleh durasi-durasi ini, coba diplotkan dulu ke bar chart-nya gitu kan ya. Jadi tugas pertama adalah membuat penjadwalan dengan bar chart ya. Volume pekerjaannya yang tadi yang diberi blok warna kuning untuk masing-masing atau perorangan ini ya. Nah, nanti untuk keseluruhannya di tugasnya itu dibuat per kelompok. Nah, ini Bapak belum tahu ya. Per kelompok itu jumlahnya berapa orang. Jadi
jangan terlalu banyak. Kalau kemarin masih ingat nggak yang disampaikan Bu Eri di awal itu? Tugasnya per kelompok itu berapa orang? 4 atau 3 orang? Ada yang mau catat nggak? Halo? Lupa lagi, Pak. Belum mencatat saya. Ya oke ya, supaya sinkron nanti dengan yang disampaikan oleh Bu Eri. Bu Eri kan sebagai penanggung jawab mata kuliah ini gitu ya. Dan ini kalau tahun lalu ini dipakai juga oleh Bu Eri mengenai apa sih data tugas ini untuk apa sih namanya pemerataan sumber daya gitu kan ya. Kalau tadi Anda melihat di penjadwalan itu kan sumber dayanya belum bagus tuh ya. Karena dilihat dari bobot pekerjaannya itu sudah naik, turunnya drastis ya dari 9 ke 3 itu kan ya. Yang berarti di sana belum ada pemerataan sumber daya yang bagus itu ya untuk merencanakan penjadwalan. Nah, sebelum kita berlanjut, Bapak ingin menyampaikan dulu lebih lanjut. Nah, mengenai jumlah pekerja itu, jumlah pekerja yang dibutuhkan, di samping untuk masing-masing item pekerjaan, juga harus ditinjau terhadap luasan area untuk bekerja gitu kan ya. Nah di buku Imam Soeharto itu ada lupa jilidnya, apakah di jilid 1 atau di jilid 2. Dan itu juga merupakan standar internasional bahwa keleluasaan orang bekerja itu minimum luasnya itu adalah 9 meter persegi gitu. Jadi sekali lagi bahwa keleluasaan orang untuk bisa bekerja itu minimum 9 meter persegi. Jadi kalau di proyek itu dalam waktu yang bersamaan itu kan ada kelompok atau ada grup atau ada geng pekerjaan tulangan, ada geng pekerjaan begisting, ada geng pekerjaan apa namanya betonnya itu sendiri. Itu untuk yang pertama masuk gitu ya. Kemudian ada orang yang mengerjakan tanah. Kemudian kalau sudah berlanjut ke struktur atas, tentu saja kalau bangunan gedung itu pasti ada kerjaan arsiteknya ya. Nah, ada lagi geng nanti yang bekerja di bagian arsitek itu ya. Nah itu kalau di total jumlahnya dikalikan 9 meter segi itu, nah area kerjanya itu bisa mencukupi gitu. Nah jika kurang dari itu, maka produktivitas kerja akan menurun. Jadi kalau kita lihat di standar SNI ini, koefisien kerjanya itu 0,07, ya mungkin bisa menjadi kecil ya, akan menjadi 0,6 atau 0,8 kalau mengecil itu. Halo? Kalau mengecil produktivitasnya 0,008 atau 0,006. Kalau mengecil produktivitas. Jadi 0,008 bukan, Pak? Ya, lihat aja perkaliannya ini. Kalau angka koefisien semakin kecil, maka harinya semakin Kecil. Kecil. kecil artinya apa?
Semakin Makin cepat, cepat. Pak. Lama. Cepat, Pak. Makin cepat, Pak. Makin cepat kan ya. Ya mungkin nanti koefisiennya akan menjadi 0,008 gitu kan ya. Kalau kurang dari 9 meter persegi kan ya. Nah kemarin yang menjawab di lab acuan perancah yang menunjukkan kecepatan itu katanya itu diantaranya baterina itu kan ya. Jadi kalau semakin kecil maka akan semakin cepat gitu kan ya. Barusan kan jawab baterina kan ya? Iya, Pak. Ya. Oke ya. Jadi kita lihat perkalian ini aja ya. Jadi untuk bisa memahaminya. Berarti kalau kecil dikalikan volume maka akan semakin cepat katanya. Oke, kira-kira kebayang? Halo, untuk Insya Allah tugas kebayang, Pak. untuk tugas individu. Jadi hari ini, jadi Bapak tunggu selama 1 jam. Jadi nanti Bapak akan masuk lagi di Zoom ya. Jadi Bapak akan pindah ke ini ke lab aja biar sinyalnya agak bagus ya. Kalau di rumah ya gini karena berbagi-bagi dengan yang lain gitu ya. Jadi sinyalnya kurang bagus. Oke, silakan Anda mengerjakan untuk tugas 1. Jadi nanti mohon ada yang bisa menampilkannya ya untuk kita lihat sama-sama apakah sudah sudah sesuai atau belum gitu aja. Artinya sesuai itu sesuai yang diharapkan. Kalau belum ya bukan berarti salah gitu aja. Jadi ya belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi nanti kita bisa mengeceknya itu berdasarkan ketergantungannya, kemudian berdasarkan durasi yang ada ya. Kan durasi yang ada kan berdasarkan jumlah pekerja juga gitu aja. Nah kira-kira jumlah pekerja itu masuk logika nggak untuk kerjaan ini dengan volume sekian, pekerjaannya sekian gitu aja. Oke, silakan dikerjakan waktunya sekitar 60 menit. Nanti Bapak akan masuk jam 9.10. Selamat bekerja ya. Baik, Pak.